Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu, bapak sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, kami doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya. Oke, untuk itu mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah SWT. Sebelumnya menata niat dulu, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Ya Allah, niatkan hanya semata-mata mengharap Allah SWT. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah. ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Ya, kita menyambut kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala, panggilan kesuksesan Allah kita sambut dengan segera. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يا هدي يا عليم يا خبير يا فتاح يا مبين يا هدي يا عليم يا خبير يا فتاح يا مبين يا هادي يا عليم يا خبير يا فتاح يا مبين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عند للأولين وآخرين وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم ارزقني عزا وشرفا واجعلني مؤمنا صالحا محبوبا عندك وعند الناس جميعا حسبنا الله وسيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. Ibu bapak saya dirahmati Allah.
Mari kita sama-sama selalu meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memang selalu diingatkan untuk selalu bersyukur, bersyukur, bersyukur. Kenapa bersyukur? Kenapa pentingnya kita bersyukur? Karena karena dengan bersyukur kita akan bersyukur itu apa? Mengingatkan kita untuk selalu menemukan sisi positif dalam setiap situasi. Bersyukur mengingatkan kita. Kita sedang mengingat-ingat setiap setiap apapun selalu ada sisi positif. Bahkan dalam segala situasi. Baik yang menyenangkan maupun yang penuh dengan tantangan-tantangan, ujian, cobaan. Kita bisa mengambil sisi positifnya. Bersyukur tidak hanya sekedar diucapkan, tidak hanya sekedar terima kasih atas kebahagiaan yang kita rasakan, tetapi juga di saat kita menerima ujian, cobaan, ya, dengan berbagai macam ujian cobaan tadi, kita juga tetap bisa bersyukur dengan penuh lapang dada. Ketika kita bersyukur, kita melatih diri kita untuk selalu melihat nikmat yang mungkin tersembunyi dalam situasi yang sangat sulit. Kita dengan bersyukur kita bisa melihat nikmat di setiap ujian, di setiap musibah. Dengan bersyukur, contohnya dalam menghadapi sesuatu yang uh, menyenangkan, ya. Dalam hal yang menyenangkan, ya tentu kita akan mendatangkan kedamaian dengan bersyukur, memberikan kita kedamaian dalam hati, mengurangi kekhawatiran. Ya. Kalau kita ada ujian cobaan, itu barangkali, mohon maaf sekali lagi kami ulangi lagi, yaitu dengan bersyukur kita akan mampu menghadapi setiap kesulitan. Dengan bersyukur kita mampu menghadapi berbagai macam kesulitan. Dengan apa? Bersyukur. Ketika kita dihadapkan pada tantangan, ujian, cobaan, ya kadang-kali, seringkali kita frustasi, lelah, ya kita stres. Namun dengan bersyukur kita bisa melihat sisi positif. Mungkin saat itu kita belum melihat, awalnya kita tidak tahu sisi positifnya. Ya, awalnya kita tidak tahu rasanya kok dunia ini berat. Namun dengan pelan-pelan kita bersyukur akan membantu kita tetap tenang dan kita akan meningkatkan kesabaran, ketabahan, dan memberikan kita pola pikir baru, cara pandang baru dalam menghadapi setiap ujian maupun cobaan. Dengan bersyukur juga akan mendatangkan kedamaian. Dengan bersyukur kita bisa itu, hati kita tenang, hati kita damai, dan dengan bersyukur permasalahan-permasalahan tadi yang awalnya khawatir, yang awalnya membuat kita stres, mendadak itu kita menjadi tenang, menjadi damai, menjadi legowo, ya, sehingga kita mampu rela menerima kondisi ini. Dengan bersyukur kita merasa lebih puas dengan apa yang telah kita dapatkan. Dengan bersyukur kita merasa legowo, lapang dada dalam menghadapi kehidupan. Hati kita menjadi lebih tenang dan lapang. Satu suatu kondisi yang sangat menyenangkan. Padahal sangat lapang, ya, sangat menyenangkan. Padahal kondisinya sudah diuji, dicoba, tapi kita tetap tabah. Kuncinya di mana? Di syukur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, jika kamu bersyukur, maka aku akan menambah nikmatku. Ya, ya, aku akan menambah nikmatku kepadamu. Coba bersyukur hari itu juga langsung ditambah nikmatnya. Minimal kelapangan hati, ya, hati atau dada yang lapang. Bersyukur cara membuka pintu lebih. Artinya di sini
Dengan hanya dengan bersyukur, cara membuka pintu nikmat, pintu berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mampu bersyukur atas apa yang telah terjadi, atas apa yang uh, ada dalam diri kita, Allah akan memberikan lebih banyak lagi karunia-Nya, nikmatnya, berkahnya pada kita. Dengan syukur bukan hanya mengubah cara kita melihat cara pandang kehidupan dunia, cara pandang menghadapi masalah, tapi juga membuka kesempatan bagi kita lebih banyak nikmat yang akan masuk kepada kita. Dengan bersyukur, membuka semakin banyak nikmat-nikmat akan datang kepada kita. Dalam kehidupan sehari-hari kita, cara yang bersyukur gimana? Selalu menjaga pikiran kita untuk selalu positif thinking. Kita harus selalu positif, positif menerima apapun yang terjadi kita lihat dari kacamata yang positif, cara pandang positif. Jangan mudah menilai orang, jangan mudah menjustifikasi orang. Pandanglah dengan segala sesuatu dengan pandangan yang positif, dengan bersyukur, mungkin bersyukur atas apapun yang kita capai. Mungkin dalam kerja, mungkin dalam ya, mungkin gaji walaupun masih sedikit, jadi syukur. Atau alhamdulillah nanti karena bersyukur akhirnya pencapaian target atau bisa mencapai target. Akhirnya dapat bonus. Dengan bersyukur akhirnya, karena bekerja dengan sungguh-sungguh, akhirnya gaji bisa naik. Akhirnya pencapaian karir bisa bertambah, meningkat. Akhirnya dengan bersyukur, pintu-pintu kenikmatan akan terbuka lebar. Akhirnya memberikan rasa damai, syukur. Ya. Jadi yang terpenting yaitu rasa damai, ketenangan, kedamaian ini. Dengan damai, tenang, ini akhirnya kita bisa berkarya. Kenapa kok walaupun kecil tadi kok bisa bisa akhirnya mencapai target-targetnya? Karena dengan bersyukur akhirnya kita tenang, dengan tenang bahagia akhirnya kita bisa menjadi orang-orang yang produktif. Kita bisa berkarya yang lebih baik. Kemudian mungkin di saat-saat kita mengalami masalah, mengalami kegagalan barangkali ya, kegagalan dalam kacamata kita kegagalan. Mungkin kita kehilangan sesuatu atau mungkin kita ada musibah, tetap saja kita harus bersyukur. Dengan bersyukur membantu kita untuk belajar menggali hikmah apa yang ada di dalam yang terjadi dalam musibah ini. Mungkin kita dengan bersyukur kita bisa mengambil pelajaran tentang minimal tentang kesabaran, ketabahan untuk lebih bijak menghadapi tantangan kehidupan. Ya, sehingga kita mampu bangkit lagi, kita tetap semangat, tetap bangkit lagi, dan kita tidak menyalahkan orang lain, dan kita tetap semangat, tetap optimis. Inilah kekuatan syukur yang sangat luar biasa. Syukur dalam setiap kondisi, bersyukur dalam setiap keadaan, menyadari keberadaan nikmat. Ya, jadi kita selalu melihat banyak nikmat yang selama ini kita seringkali lupakan. Ya, kita seringkali melihat dari kita memandang segala sesuatu, memandang segala sesuatu kebaikan, melihat orang tua kita lihat sisi kebaikannya. Ayah kita, ibu kita lihat dari sisi kebaikannya. Pasangan kita lihat sisi kebaikannya. Teman-teman kita lihat sisi kebaikannya. Karyawan kita lihat sisi kebaikannya. Murid-murid kita, siswa kita, ya, mitra-mitra kita lihat sisi kebaikannya. Ya, termasuk kepada diri kita ini, kita lihat sisi kebaikannya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan. Bersyukur hal yang sering kali kita lupakan. Kita sering kali kita ini bersyukur kalau dapat nikmat uang banyak, uang, mobil, rumah, itu aja. Padahal nikmat-nikmat yang lain yang jauh lebih penting yaitu nikmat kesehatan, nikmat waktu yang diberikan deh, ya, atau orang-orang yang siap uang, waktu, ya, kesehatan itu yang lebih utama. Atau orang-orang yang selama ini mendukung kita, memotivasi kita, membantu kita. Nah, ini kadang-kadang kita dilupakan. Dan selanjutnya untuk selalu berpikir kita muhasabah diri,
merenung dan berdoa, merenung sebentar, kita evaluasi dan berdoa. Setiap kali merasa frustasi, merasa galau, kita coba untuk berhenti sejenak, ambil nafas, merenung, dan kita ambil sisi, kita lihat dari kacamata, kita menenangkan diri kita bersyukur, menyadari nikmat yang masih ada. Mungkin saat ini kita kehilangan suatu barang, kehilangan suatu benda, tapi yang diingat jangan barang yang masih yang terhilang, tapi ingatlah barang yang masih tersisa. Ingatlah benda yang masih tersisa. Ya, ingatlah, jangan yang diingat yang kalau kita sakit, yang diingat bukan sakitnya, tapi lihatlah yang lain yang masih sehat. Jadi kalau orang Jawa untung cuma iki sing loro, sing liyan si akeh sing sehat. Untung sing iki sing ilang, liyane sing si akeh sing si ono kan gitu ya. Jadi masih untung kalau orang Jawa begitu. Dan dengan niatkan setiap aktivitas kita sehari-hari kita untuk selalu menjadi orang pribadi-pribadi yang untuk selalu menebarkan kebermanfaatan, berbagi dengan orang lain, berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Dengan berbagi ini akan meningkatkan rasa syukur kita dan kita akan dengan memberi dukungan, memberikan berbagi kebaikan dapat membawa kebahagiaan juga kepada kita, kebaikan-kebaikan yang lebih besar. Ya, maka sekali lagi bersyukur sebagai kunci kedamaian dalam hidup. Bersyukur bukan hanya sekedar ucapan, tapi sikap mental yang membawa kepada kedamaian hidup. Ketika kita bersyukur, kita tidak hanya menghargai nikmat yang diberikan, tapi juga belajar menerima keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Dalam keadaan yang sulit, bahkan kita tetap bersyukur, mengajarkan kita untuk melihat sisi positif dari segala sesuatu, ya, dari segala sesuatu. Barangkali tadi apa ada kecewa, frustasi atau maka fokuslah pada apa yang masih ada dalam diri Anda, bukan fokus kepada barang yang hilang. Ya, Ibu Bapak sekalian yang dirahmati Allah, contohnya ya, seorang ibu yang kehilangan barang, ya, yang merasa terpuruk, namun dia tetap bisa bangkit dan dia bisa bersyukur lebih baik lagi. Dia tetap bersemangat akhirnya karena mengikhlaskan, memasrahkan kepada Yang Maha Kuasa, dan akhirnya tetap bekerja semangat lagi, baik lagi. Akhirnya siapa tahu dengan karena keikhlasannya, karena ketawakalannya, karena keikhlasan itu akhirnya usaha lagi dan usaha itu dengan penuh semangat lagi, akhirnya bisa jauh lebih sukses. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dengan bersyukur juga dapat mengurangi rasa cemas, rasa stres. Dengan bersyukur kita bisa jadi jauh lebih tenang. Dengan tenang, ini kita menjadi orang-orang yang jauh lebih sehat, lebih produktif, dan menjadi pribadi-pribadi jauh lebih sukses, keberlimpahan. Saya rasa demikian, kita dengan bersyukur kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Al-Qur'an kita diperintahkan untuk selalu bersyukur, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Dengan bersyukur seseorang akan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dengan bersyukur menerima kondisi, tidak menyalahkan orang lain. Walaupun tadi ada ujian segala macamnya, namun dengan bersyukur menerima keadaan, ya, menyatu dengan kondisi, menyatu dengan keadaan, yang itu akhirnya menjadikan dirinya menjadi lebih tenang dalam kehidupannya. Ya, saya rasa itu mari kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kondisi apapun, dengan sesama, cara pandang kita dengan siapapun, dengan sesama. Mari kita lihat dari sisi positifnya. Insya Allah kita menjadi pribadi-pribadi yang Allah akan memberikan bonus kepada kita, ketenangan, kedamaian, dan kesuksesan. Semua kebenaran datang dari Allah, dan semua kesalahan murni dari saya pribadi. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Mari kita berdoa untuk Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, para pemimpin kita, wabil khusus orang tua kita. Alhamdulillah, amin. Orang tua kita. Ya, terima kasih ayah ibu kita. Ya, salah satunya kita doakan
Dan saudara-saudara kita, teman-teman kita, yang ada hanya kita doakan. Siapapun ya, yang berbuat baik maupun berbuat dolim kepada kita, ya kita doakan. Semoga mereka menjadi orang yang baik. Al-Hadi ini ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجعت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارك وأكس من معين لا يصدعون عنها ولا ينصفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال لؤلؤ مكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مهدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذيل من يهموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا لمجمعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن زارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمؤمنون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء وجعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عليم إنه لقرآن كريم في كتاب
لا يمسه إلا مطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين وسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية الجحيم إن هذا لهو الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم